Silakan Fiona, pimpin berdoa Fiona. Fiona. Ya, silakan Fiona. Tunggu Pak. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa dengan sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fiona. Iya. Oke, untuk di kolom chat itu untuk yang penting-penting saja ya, untuk pelajaran saja ya. Kalau untuk sifatnya pribadi nih, dikirim langsung ke orangnya saja ya. Untuk menanyakan pelajaran, diskusi nggak apa-apa di kolom chat. Oke, untuk pertemuan pertama, materi informatika yang Bapak sampaikan judulnya tentang teknik komputer. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami komputer. Yang kedua, peserta didik dapat memahami piranti pada komputer beserta fungsinya. Komputer adalah piranti elektronika yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam teknologi informasi dan komunikasi dikenal adanya piranti keras yang biasa disebut hardware, kemudian piranti lunak ini software, dan piranti manusia ini brainware yang saling berkait satu sama lain membentuk sebuah sistem. Perkembangan komputer ini untuk generasi pertama, ini namanya ENIAC, menggunakan tabung hampa udara, ini ukurannya sangat besar ya. Kemudian komputer generasi kedua ini menggunakan transistor, prosesornya menggunakan transistor ya. Kemudian generasi ketiga, sekitar tahun 1965 sampai 1971, ini udah menggunakan IC. IC itu Integrated Circuit untuk prosesornya. Kemudian pada generasi keempat, ini menggunakan mikroprosesor, ya, dan untuk generasi kelima menggunakan Intel Pentium sampai yang sekarang ini generasi ke-6 berarti ya, menggunakan core ya, core prosesornya ya. Jadi sistemnya itu lebih cepat ya untuk memproses data. Piranti keras atau hardware, ini ada piranti masukan yang biasa disebut input device, yaitu perangkat yang berguna dalam memasukkan data ke komputer. Kemudian piranti proses atau proses device, yaitu merupakan suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Yang ketiga, piranti penyimpanan, yaitu tempat menyimpan data ya. Yang keempat,
piranti keluaran, yaitu informasi yang telah diproses oleh komputer ditampilkan pada user melalui alat output. Yang kelima, piranti tambahan atau peripheral device, yaitu untuk menghubungkan piranti peripheral ke komputer dengan menggunakan kabel port yang ada di komputer. Yang pertama Bapak sampaikan ini piranti masukan atau invite device. Ini contohnya barcode reader, alat pindai kode, yaitu memindai barcode sehingga dapat dibaca oleh komputer. Ini biasanya ada di supermarket ya. Jadi ketika ini di-scan, nanti akan muncul biasanya nama barangnya atau misalkan harganya, kalau di pasar swalayan ya. Kemudian joystick merupakan alat berbentuk tongkat kecil, biasanya dilengkapi beberapa tombol dengan fungsi yang bisa diatur. Ini biasanya untuk main game ya, mungkin kamu sudah cukup paham ini, kalau joystick ini ya. Ini seperti ini ya. Kemudian ada kamera digital ya. Nih seperti ini. Ya, dia memotong gambar dan memindahkannya ke komputer atau PC. Kemudian keyboard, suatu alat masukan yang menyerupai mesin ketik atau untuk memberi perintah pada komputer. Kemudian mouse digunakan untuk menempatkan inserter point atau kursor dengan cepat pada teks atau naskah maupun untuk memilih icon atau menu dalam menjalankan perintah-perintah. Jenis mouse antara lain ada mekanis, optik, dan wireless. Ya, ini seperti ini nih, Nak. Ini mouse optik, ini mouse yang wireless nih menggunakan colokan USB ya ini. Ya. Jadi bedanya antara optik dan wireless secara ini maka ini kalau yang optik ini masih menggunakan kabel ya, kabel fiber optik. Kalau yang misalkan wireless ini tidak menggunakan kabel ya. Dan bentuknya juga sangat menarik ya. Ini contohnya bentuknya mobil ya. Kemudian piranti proses. Ini ada mainboard, yaitu digunakan sebagai tempat peletakan piranti lain, misal prosesor, memori, VGA card, sound card, dan LAN card. Nah, ini mainboard. Mainboard itu ini kalau dalam sistem pada manusia ini disebut ini otaknya nih mainboard ini ya. Kalau ininya rusak, sistem komputer nggak berjalan ya. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh mainboard. Kemudian ada namanya RAM. RAM itu random access memory, ini untuk mengakses data ya. Yaitu menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke aritmatika logical unit untuk diproses. Pada komputer semakin tinggi RAM-nya maka memproseskan data semakin cepat ya. Kan kamu sering tuh kalau misalkan menggunakan komputer, kok ini loadingnya agak lama ya. Biasanya itu pengaruh dari RAM-nya ya. Kalau RAM-nya kecil, dia biasanya untuk memproses datanya agak lama. Tapi kalau RAM-nya besar, dia memprosesnya lebih cepat. Ini seperti ini ya RAM. Kemudian sound card. Piranti jenis ini berkaitan dengan proses mengolah suara. Nih, ya ini sound card ya. Ini inputnya nanti disambungkan dengan kabel output, misalkan menggunakan speaker nih ya. Pada laptop, pada PC ini ada namanya ini sound card ya, kartu suara. Kemudian VGA card. Ini identik dengan komputer yang berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. VGA card dilengkapi dengan memori yang besarnya bervariasi antara 512 MB hingga lebih dari 4 GB. VGA card ini pengaruhnya pada visual ya, visual gambar di komputer atau laptop ya. Semakin tinggi kejernihan gambarnya itu berarti VGA-nya harus lebih besar ukurannya ya. Ini seperti ini VGA card ya. Kemudian piranti penyimpanan. Ini ada hard disk, yaitu media penyimpanan jenis ini terbuat dari magnetic disk dan didesain untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Peletakan hard disk ada di dalam CPU. CPU itu Central Processing Unit ya. Nih, ini hard drive atau hard disk. Ini ada spindle, ada read write. Ini untuk membaca ya, membaca
isi data, ini ada save file untuk menyimpan data, ini ada aktuator, mengatur, ini ada disknya, pinggan disknya, ini ada ARM, kemudian ini ada circuit, ya, kemudian ini ada front bagian depannya, ya. Kemudian floppy disk, kapasitas disket yang paling umum adalah 144 MB. Ini awal mulanya ya, sebelum ada hard disk, ada flash disk, ini floppy disk ya. Ini ukurannya paling kecil, hanya 144 MB nih, seperti ini. Ya, ini sekitar tahun 90 sampai tahun 2000 nih masih menggunakan ini floppy disk untuk menyimpan data, atau biasa disebutnya disket ya. Seperti ini. Kemudian flash disk, alat ini berukuran kecil dan mudah dipindah-pindah. Untuk mengakses flash disk ini cukup dengan menancapkan pada port USB seperti ini ya. Ini flash disk. Ya, jadi kamu tinggal masukkan saja ke colokan USB, bisa di PC atau di laptop. Kemudian disket optik. Ini beberapa bagian dari disket optik, antara lain CD, DVD chip. Ini yang Bapak contohkan, ini DVD RW ya. Ini ukurannya sekitar 3,5 giga ya. 3,5 giga ini ukurannya. Lebih kecil dari flash disk, lebih besar dari disket ya. Kemudian piranti keluaran. Ini ada monitor, yaitu sebuah alat output yang berfungsi menampilkan hasil proses komputasi ini ya. Ini monitor. Kemudian ada LCD proyektor, yaitu alat yang berfungsi untuk menampilkan objek yang dihasilkan komputer ya. Ini namanya LCD proyektor. Ya, ketika ini dihubungkan ke laptop, maka nanti akan keluar gambar di layar ya. Ini layarnya ya. Kemudian piranti keluaran tambahannya ada yang namanya printer, yaitu sebuah alat output yang berfungsi mencetak file atau data seperti ini ya. Ini printer. Jadi ketika kita ini menghubungkannya ke komputer dan kita akan mencetak, maka dia akan mengeluarkan file sesuai yang akan kita inginkan atau yang kita ingin cetak ya. Kemudian ini speaker, yaitu alat yang berfungsi untuk mendengarkan suara atau musik ya. Kemudian ada namanya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi. Ya, untuk perangkat lunak sistem ini ada bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Fortran itu formula translasi ya. Kemudian sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi DOS, Unix, Windows 95, IMB OS 2, kemudian Apple System 7. Kemudian utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya pemeriksaan perangkat keras, hardware troubleshoot, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, kemudian mengatur ulang isi hard disk dengan mempartisi dengan defrag. Contoh utility adalah Norton utility. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Ini contohnya ada aplikasi Office yang nanti kita gunakan ya. Ini Microsoft Office ini terdiri dari Word, Excel, Access, PowerPoint. Kemudian aplikasi multimedia. Ini ada Winamp, Real Player, Windows Media Player. Ini biasanya untuk mendengarkan lagu atau untuk menonton film ya di PC atau di laptop. Kemudian aplikasi internet ini ada Yahoo Messenger, ada Internet Explorer, ada Outlook Express, ada juga Mozilla Firefox, ada juga Opera ya untuk aplikasi internet. Oke. Ini ya lambang Office ya, ini kalau ini dokumen, yang ini Excel, ini Outlook, kemudian ini PowerPoint. Oke, ini yang tadi Bapak bilang ini Mozilla yang biasa kamu sering buka ya, Mozilla Firefox. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini.
Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan.